Perkenalkan, nama saya Yeni Oktavia Sari, NIM 042. Di sini saya akan mempresentasikan analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasar buku guru dan siswa Permendikbud edisi revisi 2018. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu KI dan apa itu KD. Kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik SD pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti ada 4, yaitu KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, di sini sudah ada tabel kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan saya analisis. Langsung saja kita memasuki analisis KI dan KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku guru. Di sini saya menganalisis kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di sini sudah saya sajikan tabel analisis dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Untuk pembelajaran pertama, yaitu terdapat pada halaman 8. Nah, di halaman 8 ini sudah terlihat kesesuaian antara KI dan KD dengan buku guru. Selanjutnya, pembelajaran kedua pada halaman 17. Di sini juga sudah terlihat kesesuaian KI, KD dan buku gurunya, yaitu dengan pada langkah pembelajaran, siswa diminta membentuk kelompok, membuat pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Lalu siswa membacakan pertanyaan dan jawaban masing-masing kelompok. Selanjutnya pembelajaran ketiga pada halaman 23. Pada halaman 23 siswa diminta untuk membacakan teks hari menanam pohon, lalu siswa menandai informasi-informasi penting pada teks bacaan. Selanjutnya pada pembelajaran 4 halaman 30. Nah, di sini siswa diminta membaca teks melihat jejak Merapi di Kali Adem, lalu siswa menjawab pertanyaan yang tertulis, sehingga diharapkan siswa dapat terstimulasi untuk mengidentifikasinya. Selanjutnya pada pembelajaran 5, pada buku guru tidak ada, langsung saja ke pembelajaran 6, yaitu halaman 39. Pada halaman 39, siswa diminta membacakan teks dalam buku siswa, lalu siswa menuliskan pendapatnya. Catatannya, buku guru tidak memiliki materi yang sesuai dengan KD 3.2 dan 4.2 pada pembelajaran 5. Materi buku siswa pada pembelajaran 5 hanya membahas KD, IPA, dan SPDB saja. Langsung saja kita memasuki ke analisis KI KD Bahasa Indonesia berdasarkan buku siswa. Pada pembelajaran pertama, terletak pada halaman 1, di sini sudah ada kesesuaian antara KI KD dan juga buku siswa dengan adanya aspek apa dan bagaimana. Lalu untuk pembelajaran kedua pada halaman 16, di sini juga sudah ada sebuah tabel dari siswa diminta untuk membuat pertanyaan dari sebuah bacaan sistem pernapasan pada manusia, lalu siswa menuliskan pertanyaannya pada tabel tersebut. Yang selanjutnya pembelajaran ketiga, di sini juga sudah ada peta pikiran. Siswa diminta membaca bacaan hari menanam pohon, lalu siswa menuliskan informasinya pada peta pemikiran ini. Lalu pada pembelajaran 4, di sini juga sudah ada bacaan, lalu siswa diminta menuliskan jawabannya dari pertanyaan di mana kamu tinggal, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata. Nah, di sini sudah mengukur dan ada kesesuaian antara KD 3.2, 4.2 dan KI KD-nya. Selanjutnya pembelajaran ke-6 halaman 46. Nah, di sini juga sudah ada sebuah bacaan. Dan dari bacaan tersebut siswa diminta untuk mencari informasi pentingnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Ari Miftahujana, NIM A5101700055, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin memaparkan mengenai penilaian autentik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai penilaian autentik. Penilaian autentik atau disebut dengan Authentic Assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan.
Penilaian autentik dan tuntutan kurikulum 2013 memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Kemudian akan saya tampilkan mengenai hasil belajar siswa dalam penilaian pengetahuan. Di sini sudah terdapat rekap nilai harian Bahasa Indonesia siswa. Di sebelah kiri sudah terdapat nama-nama peserta didik. Untuk nilai harian Bahasa Indonesia terdapat ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, dan juga ulangan harian 4, serta rata-rata setiap peserta didik. Kemudian ada rekap nilai setiap tema. Untuk tema 1, tema 2, tema 3, dan juga tema 4. Serta ditampilkan pula nilai harian peserta didik yang sudah di rata-rata tadi, kemudian penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester. Bisa dilihat di sini. Ini adalah tabel rekap nilai setiap tema, setiap peserta didik. Kemudian, untuk hasil penilaian pengetahuan peserta didik atas nama Roni, diketahui nilai hariannya yaitu 79, nilai tengah semester Roni yaitu 82, nilai akhir semester Roni yaitu 84. Untuk memperoleh nilai rapor Roni dengan cara yaitu 79 ditambah 82 ditambah 84 dibagi 3, hasilnya 81,67. Itu merupakan konversi rapot berskala 100. Sedangkan untuk nilai konversi rapot untuk berskala 4, hasil yang berskala 100 tadi dibagi 100 dikali 4, hasilnya 3,26 dengan predikat B. Untuk mengetahui predikat pengetahuan setiap peserta didik, di dalam tabel ini sudah disajikan di skala 0 sampai 100 dan juga skala 1 sampai 4. Di sini terdapat predikat pengetahuan maupun keterampilan dan juga klasifikasi sikap dan ekstrakurikuler. Kemudian untuk nilai raport Syifa, yaitu seperti yang Roni tadi, untuk skala 100, Syifa memperoleh nilai raport yaitu 82,91. Kemudian dikonversi ke dalam skala 4, memperoleh 3,31 dengan predikat B. Kemudian peserta didik atas nama Andri memperoleh nilai berskala 100 yaitu 81,8 jika dikonversi ke dalam nilai raport yaitu 3,27 dengan predikat B. Kemudian Rumaira bisa dilihat predikatnya B+, Sanuri, Jihan, Agus. Kemudian untuk penilaian keterampilan atau KI 4, terdapat penilaian semangat, kerjasama, dan juga percaya diri. Untuk poinnya itu poin 1 sampai dengan 4. Setiap penilaian keterampilan, penilaian sikap. Kemudian untuk deskripsi penilaian keterampilan, Roni memiliki semangat yang baik, bekerja sama dengan baik dalam tim, juga memiliki kepercayaan diri yang baik. Syifa memiliki semangat yang baik dan percaya diri yang baik. Kemudian Andri memiliki semangat dan percaya diri yang sangat baik. Rumaira memiliki kemampuan yang sangat baik ketika bekerja sama dalam tim. Sanuri memiliki semangat yang baik bekerja sama dengan baik dalam tim, juga memiliki kepercayaan diri yang baik. Kemudian Jihan memiliki kepercayaan diri yang sangat baik dan Agus memiliki kemampuan yang sangat baik ketika bekerja sama dalam tim serta memiliki kepercayaan diri yang sangat baik. Itu adalah deskripsi nilai keterampilan dari penilaian KI 4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Indah Nurrahmah.
NIM A5101700054. Di sini saya akan melakukan analisis materi atau buku ajar pada mata pelajaran IPS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari materi atau buku ajar sendiri, di mana materi atau buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud-maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Tujuan dibuatnya bahan ajar atau materi sendiri, yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi, sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikut ini adalah analisis kesesuaian materi dari kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran ke-1, kesesuaian materi yang disajikan sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran yang termuat di buku guru. Namun, indikator yang termuat dalam buku guru belum sesuai. Keterangan, materi dalam buku siswa, teks bacaan, minyak jarak sebagai energi alternatif, indikator yang termuat di buku guru, 3.1.1 mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya, 4.1.1 menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Saran alangkah baiknya dalam membuat indikator lebih spesifik lagi dalam perumusannya, sebab dalam indikator tertulis sumber daya alam mencakup aspek yang luas, sedangkan pada materi yang diberikan hanya sumber daya alam yang berkaitan dengan tanaman jarak dan pemanfaatannya saja. Selanjutnya yaitu analisis kecukupan materi. Materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut cakupannya kurang. Keterangan, letak kesalahannya, materi hanya berfokus pada pemanfaatan tanaman jarak saja. Saran, alangkah baiknya materi yang dipelajari oleh peserta didik tidak hanya pada pemanfaatan minyak jarak saja, tetapi bisa diperluas dengan tanaman yang lain yang dapat digunakan sebagai energi alternatif. Selanjutnya yaitu analisis keakuratan materi. Materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran tersebut tidak akurat. Letak kesalahannya, sumber yang diambil berasal dari blogspot, yaitu dari http://ratihwich.blogspot.com/2012/12. Saran sebaiknya mengambil materi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, bukan dari blogspot. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya Anissa Fazamena Dori dari kelas 6B akan mempresentasikan hasil analisis video pembelajaran dalam tayangan video pembelajaran micro teaching. Di sini saya akan menganalisis video micro teaching dari Virada Putri Kusuma Dewi dengan video micro teaching kelas 6 SD, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Yang pertama, aspek yang diamati adalah kegiatan pendahuluan dalam melakukan apresepsi dan motivasi. Dari keempat aspek yang diamati, Mbak Virada sudah melakukan 3 aspek dari keempatnya. Mbak Virada hanya tidak melakukan pengaitan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta didik dalam perjalanan menuju sekolah atau dengan tema sebelumnya. Yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, di sini aspek yang diamati adalah penguasaan materi dalam tema yang disajikan. Dari keempat aspek yang diamati, Mbak Virada sudah melakukan keempat aspek tersebut dengan baik dalam video micro teaching yang diamati oleh pengamat.
Yang ketiga adalah penerapan strategi pembelajaran yang mendidik pada kegiatan inti. Dari aspek A hingga G, Mbak Firada sudah melakukan keseluruhan aspek yang diamati, seperti melaksanakan pembelajaran, lalu menguasai kelas dengan baik, melaksanakan pembelajaran bersifat kontekstual, lalu melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, lalu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan, serta menerapkan 4C dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah penerapan pendekatan saintifik. Dalam aspek pendekatan saintifik, ada aspek A hingga F. Mbak Firada hanya melakukan aspek C hingga D. Pada aspek memberikan pertanyaan mengapa bagaimana, Mbak Firada tidak melakukan hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Mbak Firada juga tidak melakukan pancingan terhadap peserta didik untuk bertanya. Lalu Mbak Firada juga tidak memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, yang kelima adalah pelaksanaan penilaian autentik. Pada pelaksanaan penilaian autentik, Mbak Firada tidak melaksanakan penilaian autentik pada kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang ke-6 adalah pemanfaatan sumber belajar media dalam pembelajaran. Dari kelima aspek A hingga E, Mbak Firada hanya tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menghasilkan pesan yang menarik terhadap peserta didik. Walau sebenarnya pembelajaran yang Mbak Firada lakukan itu sudah sangat menarik. Namun Mbak Firada hanya tidak memberikan pesan yang menarik pada peserta didik. Yang selanjutnya adalah memicu keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Mbak Firada sudah memicu atau melibatkan peserta didik dalam segala kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang benar dan tepat. Dalam kegiatan pembelajaran, Mbak Firada sudah menggunakan bahasa yang benar dan tepat sesuai dengan tingkat kelas siswa. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Mbak Firada mengakhiri pembelajaran dengan membuat refleksi dan melakukan tindak lanjut seperti memberikan arahan untuk remedial atau pengayaan sebagai tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Kristina Husnul Khatimah, NIM A5101700045. Akan menyampaikan hasil analisis indikator IPS. Yang pertama, pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi indikator sendiri yaitu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, sebagai pedoman untuk mendesain kegiatan pembelajaran, sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, saya akan menyampaikan hasil analisis indikator. Saya kelas 6, tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pada pembelajaran 1 dan 5. Pembelajaran pertama, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Indikator pada buku 3.3.3 menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya. Indikator hasil analisis yang saya peroleh yaitu indikator yang digunakan
sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Dengan menggunakan kata kerja operasional menyebutkan yang terdapat pada ranah kognitif C2, yaitu memahami. Selanjutnya, 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikator pada buku 4.1.1 menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Indikator hasil analisis yang saya peroleh, indikator yang digunakan tidak sesuai dengan kompetensi dasar. Kata kerja operasional yang digunakan menulis itu termasuk kata kerja operasional kognitif C1. Seharusnya diganti dengan membuat yang terdapat pada ranah psikomotorik atau P2. Selanjutnya pada pembelajaran kelima, kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Indikator pada buku 3.1.1 menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Indikator hasil analisis yang saya peroleh, indikator yang digunakan sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Dengan menggunakan kata kerja operasional menyebutkan yang terdapat pada ranah kognitif C2, yaitu memahami. Selanjutnya, 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikator pada buku 4.1.1 menulis laporan tentang perbedaan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Indikator hasil analisis yang saya peroleh, indikator yang digunakan tidak sesuai dengan KD atau kompetensi dasar. Kata kerja operasional yang digunakan yaitu menulis. Itu termasuk kata kerja operasional kognitif C1. Seharusnya diganti dengan membuat yang terdapat pada ranah psikomotorik P2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perkenalkan, nama saya Fitki Dedika Nugrahan, NIM A5101767, akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Materi IPS. Yang pertama, pengertian materi IPS. Ilmu pengetahuan sosial merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di Indonesia. IPS di luar negeri lebih dikenal dengan Social Studies, Social Education, Social Studies Education, dan sebagainya. Sapria 2009 menyatakan bahwa the social studies are the social science simplified for pedagogical purpose. Jadi, IPS menurut Wesley lebih mengarah kepada penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk kemampuan pedagogik. Tujuannya yang pertama, memberikan pengetahuan untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, sadar sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga bangsa, bersifat demokratis, dan kebanggaan nasional dan tanggung jawab, memiliki identitas dan kebanggaan nasional. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inquiry untuk dapat memahami, mengidentifikasikan, menganalisis, dan memiliki keterampilan sosial untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Lalu yang ketiga, melatih belajar mandiri di samping berlatih untuk membangun kebersamaan melalui program-program pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif. Nah, di sini ada lampiran lebar analisis kesesuaian materi yang saya ambil itu tema 5 tentang wirausaha, subtema 3 ayo belajar
berwirausaha. Jadi, kesesuaian materinya itu kegiatan pembelajaran disajikan sesuai dengan target KD 3.1 dan KD 4.1, indikator dan tujuan pembelajarannya. Keterangannya sudah sesuai, hanya indikator yang pengetahuan KKO yang digunakan masih kurang. Sarannya, seharusnya dalam pembuatan indikator diperhatikan juga dengan materi yang akan disampaikan pada peserta didik. Yang selanjutnya ini lebar analisis kecukupan materi. Sama, temanya juga sama, tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Di sini kecukupan materinya itu materi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran yang terdapat pada buku siswa tersebut cakupannya sudah pas atau tepat. Keterangannya itu membahas mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Jadi saran saya itu menurut saya sudah sesuai. Nah, yang terakhir ini lebar analisis keakuratan materi ya. Ini keakuratan materinya itu materi yang disajikan dalam kegiatan tersebut menurut saya juga sudah akurat. Nah, di sini ada keterangannya karena sudah mencakup tentang materi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Contoh yang tertera pada buku siswa yaitu setelah membaca teks eksplanasi tentang Indonesia luncurkan program akademi energi surya pertama di Asia Tenggara. Siswa diminta untuk menuliskan informasi penting yang ada di dalam teks dan siswa diminta untuk menuliskan bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, di sini menurut saya itu materinya udah akurat. Jadi saran saya itu saya sengaja kosongin. Itu menurut saya sudah sesuai sih. Ya, baiklah. Cukup sekian presentasi dari saya, Fitki Dedikan Nugrahan. Perkenalkan, nama saya Nuri Solihin, NIM 49 dari kelas 6B, akan menyampaikan materi mengenai analisis materi buku ajar PKN, seperti itu. Yang pertama, mari kita jabarkan dulu apa itu pengertian buku ajar. Di sini ada dua ahli yang mengatakan pengertian buku ajar, yakni buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar yang digunakan untuk menunjang program pengajaran. Itu menurut Suharjono tahun 2001. Dan selanjutnya menurut Mintowati tahun 2003. Buku ajar merupakan salah satu sarana keberhasilan proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan satu kesatuan unit pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan, serta evaluasi. Seperti itu menurut Mintowati tahun 2003. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian buku ajar adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku dalam bidang tertentu yang merupakan buku standar yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar untuk maksud dan tujuan instruksional, seperti itu. Fungsi buku ajar antara lain yang pertama sebagai bahan referensi dan bahan rujukan, selanjutnya ada sebagai bahan evaluasi, yang ketiga adalah sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum, yang terakhir adalah salah satu penentu metode atau teknik pengajaran yang akan digunakan pendidik, seperti itu. Metode analisis buku ajar, yang pertama, isi buku ajar harus memiliki kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, penyajian materi haruslah jelas dan menarik peserta didik untuk membacanya. Yang ketiga, buku ajar harus dapat dibaca dengan baik dan tidak bertele-tele. Yang terakhir, komponen kegrafikan buku ajar harus dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Analisis kesesuaian materi. Nah, di sini saya mengambil sampel buku ajar tema 3, subtema 2, pertemuan kedua. Di sini ada beberapa aspek yang
yang harus ada pada buku ajar, pada bahan ajar seperti itu. Yang pertama ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada analisis saya ini semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada kesesuaian materi dengan KI. Di sini ada sikap spiritual yang tidak terpenuhi pada buku ajar ini, namun pada sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan semuanya sudah ada seperti itu. Selanjutnya mengenai kontennya, konten materi buku ajarnya dengan KD itu belum terpenuhi, tapi untuk penomoran KD-nya sudah terpenuhi. Kesesuaian topiknya sudah terpenuhi. Kecakupan materi, kedalaman materi, keluasan materi, dan keakuratan materi itu belum terpenuhi semuanya. Karena di sini menurut analisis yang saya dapatkan itu belum terdapat materi yang sesuai dengan KD-nya. Di situ belum tertuliskan materi KD tersebut, KD yang terdapat pada bahan buku ajar tersebut seperti itu. Selanjutnya berorientasi pada aktivitas yang dapat mendorong keingintahuan, di sini sudah terpenuhi. Di situ terdapat kasus-kasus yang menarik perhatian peserta didik untuk mengetahui bagaimana materi tersebut seperti itu, dan tidak mempertentangkan sara dan tidak bernuansa pornografi sudah terpenuhi, dan kemutakhiran aktualitas contoh materinya juga belum terpenuhi karena materinya sendiri pun belum tersirat pada buku ajar tersebut seperti itu. Selanjutnya materi pendukung pembelajaran seperti teknologi, keterkenian fitur, dan kontekstualnya sudah terpenuhi karena di situ banyak sekali contoh-contoh materi yang menggambarkan kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan penyajian pembelajarannya dari aspek keterlibatan peserta didik untuk di saintifik sendiri sudah terpenuhi, penerapan penilaian autentiknya sudah terpenuhi, dan interaksi antara guru dan orang tua belum terpenuhi seperti itu. Untuk kelengkapan penyajian mulai dari kata pengantar, pendahuluan sudah terpenuhi, namun pada peta konsep, daftar transliterasi, dan rangkumannya belum ada, tapi pada bagian daftar pustaka sudah lengkap sekali. Ya, mungkin itu dari saya. Perkenalkan, nama saya Febriana Indah Nurholis, NIM A5101771 kelas 6B. Di sini saya akan menganalisis sebuah RPP yang akan saya analisis mengenai penilaian autentiknya. Terlebih dahulu saya akan membacakan identitas dari RPP. Nama penyusun RPP Antika Widyaningsih, NIM A510170197. Sekolah SD Negeri Sukamaju, kelas 4 semester genap, tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 1 kali 20 menit. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai unsur penilaian autentik pada kegiatan pembelajaran. Terdapat 6 aspek. Yang pertama ada objektif. Objektif di sini berarti penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Penilaian yang dimaksud yaitu guru. Karena itu perlu dirumuskan pedoman penilaian atau rubrik sehingga dapat menyamakan persepsi penilai dan meminimalisir subjektivitas. Apalagi penilaian kinerja yang memiliki cakupan, autentisitas, dan kriteria penilaian yang sangat kompleks. Untuk penilai yang lebih dari satu, perlu dilihat reliabilitas dan konsistensi antar penilai untuk menjamin objektivitas setiap penilai. Yang kedua ada terpadu. Terpadu di sini berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Lalu yang ketiga ada ekonomis. Ekonomis di sini berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporannya. Selanjutnya ada aspek transparan. Transparan yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak, baik itu guru, peserta didik maupun orang tua. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel di sini berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik itu dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Akuntabilitas penilaian dapat dipenuhi bila penilaian dilakukan secara sahih, objektif, adil, dan terbuka sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun, perlu dipikirkan juga konsep meaningful assessment. Selain dapat dipertanggungjawabkan secara teknik, prosedur, dan hasilnya, penilaian juga harus dipertanggungjawabkan kebermaknaannya bagi peserta didik
dan proses belajarnya. Yang terakhir ada edukatif. Edukatif di sini berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Kita langsung pada hasil analisis penilaian autentik. Yang saya ambil adalah MUPEL Bahasa Indonesia. Untuk KD pengetahuan, yaitu 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasikan ciri-ciri puisi yang disajikan secara tulis. Yang kedua menentukan isi dan amanat puisi yang disajikan secara tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Lalu untuk KD keterampilan, poin 6.4.6, yaitu melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk IPK-nya yang pertama, membuat puisi dengan tema cita-cita secara tulis. Yang kedua, mempraktekkan baca puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Langsung saja kita pada aspek yang pertama, yaitu objektif. Pada aspek objektif ini, dalam RPP ada dibuktikan, salah satunya pada aktivitas pembelajaran berikut, yaitu adanya tugas dalam bentuk LKPD. Terdapat instrumen pengetahuan pilihan ganda untuk menghilangkan unsur subjektivitas pada guru. Lalu untuk KD keterampilan ada juga dibuktikan adanya praktik membaca puisi, yaitu terdapat rubrik dalam penilaiannya dengan skala 1-4, di mana untuk menghilangkan unsur subjektivitas pada guru. Yang kedua ada aspek terpadu. Di sini pada aspek terpadu juga ada dalam RPP, dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran berikut. Pada saat kegiatan membuat puisi dengan mengetahui ciri-ciri puisi terlebih dahulu. Lalu untuk keterampilan, adanya praktik membaca puisi. Terdapat rubrik dalam penilaiannya. Di mana dalam kegiatan tersebut terdapat penilaian keterampilan untuk indikator 4.8. Nah, dikatakan terpadu karena yang pertama-tama peserta didik disuruh untuk mengidentifikasikan ciri-ciri puisinya dulu. Setelah itu, peserta didik dapat membuat puisi hasil karya pribadi lalu mempraktekannya atau membaca puisi yang dibuat. Ini menandakan bahwa aspek terpadu terdapat atau ada. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomis. Di sini ekonomis tidak ada atau tidak ekonomis karena terlalu banyak kegiatan pembelajaran sehingga tidak efektif dalam melakukan penilaian. Untuk KD keterampilan juga sama. Nah, lalu untuk aspek transparan. Untuk aspek transparan ini ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran berikut. Adanya soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh peserta didik, kemudian dinilai secara langsung sehingga peserta didik juga dapat mengetahui nilai yang didapat, kemudian menentukan apakah harus mengikuti remedial ataupun pengayaan. Untuk KD keterampilan tidak transparan karena peserta didik dalam melakukan keterampilan membaca puisi, ini guru tidak melakukan feedback. Jadi peserta didik tidak mengetahui apakah hasil yang didapat itu maksimal atau tidak. Selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel ini ada dibuktikan salah satunya pada aktivitas pembelajaran berikut. Adanya soal evaluasi serta pengayaan dan remedial sehingga dapat dipertanggungjawabkan keseluruhan materi yang dipelajari. Adanya soal evaluasi tadi. Lalu untuk keterampilan juga adanya pengayaan dan remedial yang memuat aspek keterampilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keseluruhan materi yang telah dipelajari. Contohnya, untuk pengayaan, peserta didik disuruh untuk membuat slogan tentang makhluk hidup. Lalu yang terakhir ada aspek edukatif. Di sini juga ada dibuktikan adanya refleksi pada kegiatan penutup antara guru dan peserta didik, sehingga refleksi ini dapat dikatakan edukatif karena mendidik dan memotivasi guru maupun peserta didik untuk lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu dikatakan edukatif, sama halnya dengan keterampilan. Terima kasih, itulah hasil analisis yang saya buat.